Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, Ibu ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Gringsing. Semoga kalian semua merasa nyaman dan dapat menyesuaikan diri. Perkenalkan, nama Ibu Dian Rohdi Haryanti. Dalam keseharian, Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dalam MPLS ini, Ibu akan menyampaikan materi pengenalan karakter dan tata krama. Sebelum materi Ibu sampaikan, mari kita semua melakukan tepuk PPK, salam PPK, dan tepuk Grisa. Untuk gerakannya, mari ikuti gerakan Ibu ya. Yang di rumah bisa untuk berdiri dan mengikuti gerakan Ibu. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yes. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk Grisa, 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 oke. Terima kasih sudah mengikuti gerakan Ibu. Selanjutnya, mari kita cermati materi yang akan Ibu bagikan. Silakan kalian semua pelajari. Nanti di akhir video akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kita mulai. Apa itu pengertian pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Kemudian, mengapa pendidikan karakter itu penting dan perlu kita pelajari? Pendidikan karakter sangat penting diberikan sejak dini untuk mengatasi krisis moral yang melanda negara kita, terutama di kalangan pelajar, dilakukan oleh para pelajar. Krisis moral tersebut antara lain banyak pelajar yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas. Ada yang sudah terbiasa melakukan kejahatan pada teman, kebiasaan mencontek, sampai ada yang berbuat kriminal yaitu melakukan pencurian. Yang sering kita lihat di TV-TV adalah adanya kebiasaan tawuran antar pelajar. Sekarang kita bahas nilai-nilai utama apa dalam pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, integritas. Gerakan pendidikan karakter harus dilaksanakan tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah maupun di masyarakat dengan mengembangkan nilai-nilai. Yang pertama, religius. Nilai yang bisa dikembangkan antara lain adalah nilai berbuat jujur, suka tolong-menolong, peduli kepada sesama. Kemudian yang nilai spiritual adalah kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Atau kalau di sekolah, kalian selalu melakukan kegiatan ini.
berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kemudian mengikuti atau beribadah sesuai dengan agamanya. Kemudian nilai yang kedua adalah nasionalis. Nilai yang dikembangkan antara lain cinta tanah air, semangat kebangsaan, cinta damai. Kalau kalian pernah mengikuti upacara benih setiap tahun, setiap hari Senin, itu termasuk nilai yang dikembangkan adalah nasionalisme. Nilai selanjutnya adalah mandiri. Nilai yang dikembangkan antara lain percaya diri, tidak mau bergantung kepada orang lain, suka bekerja keras, bertanggung jawab, berani menanggung resiko atas kesalahan yang diperbuat. Nilai selanjutnya adalah gotong royong. Nilai yang dikembangkan antara lain peduli sosial, suka bekerja keras, tidak egois terhadap temannya. Nilai yang terakhir adalah integritas. Nilai integritas merupakan perwujudan dari keempat nilai di atas, yaitu nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan karakter seseorang ini bertindak secara konsisten, utuh, baik dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, setelah siswa mengikuti pendidikan karakter, dampak apa bagi siswa? Yang pertama, peserta didik, kalian menjadi lebih berprestasi dari sebelumnya. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih percaya diri. Yang ketiga, kalian menjadi lebih empati terhadap sesama. Yang keempat, emosi kalian jadi lebih stabil. Membentuk kemampuan bekerja sama. Membentuk kemampuan berkomunikasi. Dan yang terpenting adalah untuk mengatasi krisis moral yang sering melanda negara kita atau terjadi di sekitar kita adalah peserta didik akan terhindar dari masalah-masalah seperti tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas, atau sering membuli temannya. Baiklah anak-anak, tetap semangat. Kita lanjutkan materi berikutnya adalah tata krama siswa. Apa itu tata krama? Tata krama adalah sopan santun atau adat sopan santun atau istilah lain etiket, yaitu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Mengapa tata krama penting bagi siswa? Tata krama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kalian karena mengatur tata kehidupan manusia yang dilandasi rasa saling menghargai, saling menghormati, dan tenggang rasa. Perubahan teknologi yang begitu cepat saat ini bisa kalian rasakan akan memberikan selain dampak positif, tentunya dampak negatif bagi siswa. Yang perlu diwaspadai adalah dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat berpengaruh pada perilaku siswa, sehingga perlu diantisipasi dan diminimalkan, antara lain dengan cara menanamkan tata krama pada siswa.
Berikut ini akan Ibu sampaikan macam-macam tata krama siswa selama di sekolah. Yang pertama, tata krama bergaul. Saat kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru atau dengan teman kalian, maka mengucapkan salam. Yang kedua, kepada siapapun harus berbicara dengan sopan. Kalau kalian mau berbicara dengan seseorang dan seseorang tersebut sedang berbicara dengan orang lain, maka apabila kalian mau memotong, maka harus minta maaf terlebih dahulu. Kemudian dengan kakak kelas kalian, karena kalian kelas 7, dengan kakak kelas kalian yang kelas 8, kelas 9, kalian harus menghormati. Sebaliknya, kakak kelas kalian harus menyayangi adik kelas dan memberikan contoh yang baik. Kemudian contoh lain dalam tata krama bergaul adalah saling menolong dan membantu teman, terutama dalam hal kebaikan, tidak membantu dalam mencontek. Kemudian macam-macam tata krama lagi adalah tata krama berpakaian dan berhias. Selama di sekolah, kalian harus berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah. Kalau di SMP Negeri 1 Welahan, hari Senin sampai hari Senin Selasa, itu kalian menggunakan seragam OSIS. Hari Kamis dan Jumat, hari Rabu dan Jumat itu seragam batik. Hari Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian pramuka. Kemudian, untuk siswa putri, kalian tidak boleh berdandan atau memakai parfum yang terlalu berlebihan. Untuk siswa cowok, misalkan tidak boleh memakai anting atau gelang. Kemudian ada lagi tata krama saat belajar di kelas. Kalau kalian mau masuk kelas, maka mengucapkan salam terlebih dahulu. Atau mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam. Kemudian saat pelajaran berlangsung, saat Bapak Ibu menerangkan, kalian tidak boleh berbicara sendiri atau ribut. Jadi perlu itu diperhatikan. Kemudian, apa manfaat tata krama? Secara umum, kehidupan kita, kehidupan kalian menjadi damai, aman, tentram. Kemudian akan memperkecil munculnya konflik. Jadi antar teman kalian tidak akan muncul perselisihan atau konflik. Kemudian antar teman itu jalinan kerukunan semakin erat. Yang terakhir, mempermudah pergaulan. Terima kasih. Demikian paparan materi PPK dan tata krama. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk tugas kalian, silakan tulis tugas kalian di buku catatan. Tugasnya, apa yang akan kalian lakukan apabila melihat temanmu mencontek saat ulangan harian? Ingat selalu terapkan protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian, tetap di rumah, hindari kerumunan, cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.